Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan tutorial Mayop. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana memasukkan inventory ya, list item kita ke dalam Mayop. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengikuti tutorial ini dari awal dan mengikuti pelatihannya, pastikan di item list teman-teman sudah terisi dengan nama barang ya, nama itemnya. Dan kita akan lanjutkan di video ini bagaimana cara menginput saldo awal ya. Kita akan memasukkan saldo awal. Nah, di sini sudah ada ya neraca saldo per 30 November 2005. Karena kemarin kita rubah ya 2020, kita akan sesuaikan saja. Silahkan teman-teman sesuaikan soalnya ya. Kita akan buat per Oktober kayak ya. Oke, per September aja ya, per September 31 September, karena nanti semua transaksi akan ada di Oktober. Nah, ini latihan soalnya ya. Kita ganti menjadi per 31 September. Nanti transaksinya tolong disesuaikan menjadi Oktober. Nah, ini per akhir September seperti ini. Nah, kita akan memasukkan saldo awal di sini ya. Sebelum itu kita pastikan dulu saldo debit dan kredit itu sudah balance ya. Kita pastikan dulu, kalau perlu dihitung ulang ya. Nah, dan saya rasa ini sudah balance ya. Nah, perlu diingat bahwa dalam kasus ini ya, dalam kasus ini periode akuntansi itu kan mulai dari Januari sampai Desember 2020. Nah, sedangkan bulan transaksi yang akan kita selesaikan adalah Oktober ya. Bulan transaksi yang akan kita selesaikan Oktober. Maka ada cara untuk menginput saldo awal kalau misalnya transaksi sudah berjalan, itu dengan menginput journal entry ya, record journal entry. Jadi sebetulnya ada dua cara saat kita akan memasukkan saldo. Cara pertama ini ada di setup balance. Nah, account opening balance. Nah, ini cara pertama, kita tinggal input semua saldonya ya. Nah, cara ini digunakan apabila kita mulai di awal periode gitu ya. Cara ini kita mulai di awal periode, asumsinya seperti itu. Maka dari itu memang di sini hanya ada sampai dengan equity, akun nomor 3. Nah, karena kita ini ada di tengah-tengah periode yang akan kita transaksikan di 31 September dan Oktober kita akan lakukan transaksi. Jadi kita tidak gunakan fasilitas ini ya. Yang akan kita lakukan adalah melalui jurnal umum. Jadi kita jurnal manual di aplikasinya dan memasukkan saldo-saldonya. Jadi seperti itu ya. Kita bisa lihat kalau di balance ini, hanya sampai nomor 3 ya. Tetapi kalau kita lihat di contoh kasus kita, ini semua akun ini udah ada saldonya karena belum ditutup ya, belum ditutup periode. Ini sampai dengan beban ini ada periodenya. Jadi kita akan gunakan fasilitas jurnal umum. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita masuk ke command center ya, ke command center seperti ini. Lalu kita pilih account dan klik record journal entry. Kita masuk ke command center, account, kemudian pilih journal entry, record journal entry, atau kalau di keyboard itu Ctrl plus G.
Nah, ya kita akan memasukkan saldo melalui record jurnal. Kenapa tidak menggunakan fasilitas setup terus balance? Kita tidak gunakan itu karena kita ada di pertengahan periode berjalan. Ya, jadi kita gunakan ini. Kalau misalnya kita di awal periode, baru kita gunakan fasilitas yang tadi. Jadi ada dua cara ya. Kita gunakan cara kedua, Kak. Ini disesuaikan dengan contoh soal kita. Kita pakai record journal entry. Ya, ini general journal ya, jurnal umum. Kodenya dibiarkan saja. Kemudian tanggal kita sesuaikan, kita harus sepakati kita akan input di tanggal 31 September. Berarti ini kita masuk ke 31 September 2020 ya. Kita masuk ke tanggal 30 September. Ya, ini bukan 31, 30 ya, sorry ya. Untuk keterangannya kita buat kalimat saldo perkiraan neraca dan laba rugi Januari sampai September, karena kita akan lakukan transaksi di Oktober 2020. Ini hanya memo saja. Oke, nah setelah ini kita input kas di tangan. Kita masukkan kas di tangan. Ada di debit sebesar 12.500.000. 12.500.000. Tinggal klik tab ya. Kemudian Bank BRI. Ini ada di debit 130 juta. Lalu piutang dagang 67 juta. Kemudian cadangan kerugian piutang ini dikredit ada 3 juta. Setelah itu persediaan barang dagang, teman-teman tinggal lanjut saja ya, 165 juta. Lalu perlengkapan 22.500.000. Setelah itu sewa dibayar di muka ini gak ada ya, gak ada saldonya. PPN masukkan ada 5 juta. PPN masukkan ada di debit 5 juta ya, debit. Sorry. Di debit 5 juta. Kemudian uang muka PPh 22 ini ada di debit 1.500.000. Oke, kebanyakan.
Lalu angsuran PPh 25 24 juta. Angsuran PPh 25 24 juta. Kemudian iklan dibayar di muka 30 juta di debit. Lalu ada peralatan kantor 40 juta. Peralatan kantor peralatan kantor 40 juta. Akumulasi penyusutan peralatan kantor. Akumulasi penyusutan peralatan kantor ini ada di kredit 1 juta. Pastikan ya debit kreditnya harus benar. Peralatan toko 60 juta. Di debit ya 60 juta. Kemudian akumulasinya 2 juta. Akumulasi peralatan, akumulasi penyusutan peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko ya. Akumulasi peralatan, nah seperti ini ya. 122 12202 ini ada di kredit 2 juta. Kemudian gedung 120 juta. Gedung 120 juta. Akumulasi penyusutan gedung $10 juta di kredit ya. Kemudian utang gaji nggak ada, kita nggak perlu masukkan. Utang dagang 59 juta. Utang dagang 59 juta di kredit. Utang bunga tidak ada, PPh 2126. PPh 2126 ini ada di kredit 3.500.000. Kemudian PPh 23 gak ada, PPh 25 2 juta. PPh 25 2 juta. Kita cari 25. 2 juta. Kemudian PPh keluaran 12.500.000. PPN keluaran ya. PPN keluaran 12.500.000. Kemudian utang BRI 42.500.000. Utang BRI 42.500.000.
Modal saham 250 juta. Modal saham 250 juta ada di kredit. Lalu kita masuk ke ini ya. Laba ditahan periode lalu 17.500.000. Laba ditahan periode lalu 17.500.000. Kemudian laba ditahan periode ini nggak ada. Penjualan 598 juta. Udah masuk ke akun 4 ya. Penjualan 598 juta. 500 di kredit ya penjualannya. Kemudian retur penjualan 8 juta. Retur penjualan retur penjualan ada di kredit debit 8 juta. Lalu harga pokok penjualan, ini 245 juta. Kemudian retur pembelian 6 juta. Retur pembelian retur pembelian 6 juta. Masuk ke beban gaji 41.250.000. Ini udah masuk ke nomor 5 ya, beban gaji. Nomor 6 41.250.000. Kemudian beban listrik dan telepon. Ini udah masuk nomor 6, beban listrik dan telepon 24 juta. Selanjutnya beban umum lain itu sebesar 15.500.000. Pendapatan bunga 6.050.000. Pendapatan bunga 6.050.000. Lalu beban administrasi bank 825. Selanjutnya potongan PPh 23 atas bunga bank. Itu sebesar 907.50. Oke. Nah, ini sudah terinput semua. Di sini bisa dilihat total debit 1.013.050.000. Total kredit 1.013.050.000. Sama ya dengan di soal, artinya kita sudah menginput saldo dengan benar, tidak ada salah angka ataupun ada yang terlewat, tidak ada seperti itu. Kita harus pastikan total debit kredit sama sesuai dengan ini ya, sesuai dengan soal. Setelah ini sesuai, kita pilih record. Nah, untuk memastikan
ini kita keluar saja untuk memastikan apakah kita sudah memasukkannya dengan benar atau sudah terrecord. Kita masuk ke report. Sorry. Atau kita masuk ke sini transaction journal untuk memastikan bahwa kita sudah menginputnya dengan baik dan benar. Nah, ini sudah ada terlihat. Ini adalah saldo awal kita yang masuk ke bulan September, yang akan masuk ke bulan Oktober ya. Jadi 30 September ya, bukan 31 September, tadi saya salah ininya, 30 September. Nah, itu ya cara menginput saldo awal di neraca. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau kita buat saldo awal di awal periode, cara yang pertama adalah masuk setup, kemudian balance, account opening balance, baru kita input di sini angka-angkanya. Nah, kalau di contoh kasus lain, misalnya sudah dalam bulan berjalan atau periode berjalan, kita lakukan dengan journal entry, record journal entry. Jadi dua cara itu kita bisa lakukan untuk menginput saldo awal. Oke, itu aja. Nanti kita akan lanjut bagaimana kita akan memasukkan data saldo piutang customer.